Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8:30 menit guys di tanggal 13 Maret 2023 ya, hari Senin. Dan kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap guys. Seperti yang terlihat di sini ya, dari coin market cap mengalami kenaikan di 7,45% guys. Ini bagus banget guys untuk mengawali hari Minggu ini atau minggu ini guys ya. Dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya, di mana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini guys mengalami kenaikan 8,4% guys. Nah, ini keren banget ya. Nanti kita akan bahas atau cari infonya ya, kenapa Bitcoin ini tiba-tiba naiknya cukup lumayan banget ini guys ya. Oke, lanjut untuk Ethereum juga mengalami kenaikan ya di 8,6%, tentu saja mengikuti Bitcoin guys. Kemudian BNB naik di 3,9%, kemudian XRP di 1,17%, dan Polygon pun naiknya cukup lumayan ya di 8%, dan Solana pun naiknya 10% guys. Ini keren banget. Polkadot naiknya di 8%. Tron juga naik setelah kemarin mengalami tekanan jual yang cukup besar juga, naik di 13%. Keren banget guys. Litecoin juga naiknya cukup lumayan. Avalanche, Uniswap naiknya rata-rata di 11% guys. Ini keren banget ya. Dan tentu saja ini efek dari sentimen positif ya, yang beberapa waktu lalu ada berita yang cukup lumayan bagus ya. Dan ini bagus untuk memulai pergerakan harga market di minggu ini guys. Meskipun masih ada beberapa data ekonomi yang mungkin akan rilis ya, dan kecenderungannya masih cukup negatif, tapi nggak masalah. Dan sekarang kita coba lihat ya bagaimana perkembangan dari pergerakan harga Bitcoin seperti yang terlihat dari chart daily dari Bitcoin di sini ya. Terlihat di sini untuk close candle-nya cukup tebel guys, hijau. Ini keren banget, artinya tekanan belinya cukup besar ya di sini. Dan sekarang posisinya sedang retest di area resisten di harga sekitar 22.700 sampai di 22.300-an ya. Ini bagus banget guys. Dan sekarang masih tertahan di MA20 daily. Dan kemudian untuk skenario yang kita bikin kemarin ya, kayaknya ini sudah tidak valid guys ya. Jadi kita hapus saja. Dan ternyata MA200 daily ini menjadi support yang cukup kuat ya. Dan saya sudah memprediksi kalau ini bakal terjadi guys. Dan tentu saja ini adalah indikasi yang bagus ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini guys ya. Sehingga membuat optimisme dari para investor ataupun para trader untuk masuk lagi ke pasar kripto guys. Ini keren banget ya. Kita akan nantikan lagi apakah koreksi yang terjadi di sini valid untuk melanjutkan pergerakan harga Bitcoin untuk bullish ya. Kita nanti akan update lagi dan kita akan mencari tahu ya kenapa Bitcoin hari ini naik guys. Seperti yang bisa kita lansir di sini ya dari harian CoinDesk, di mana di sini diinformasikan bahwa Bitcoin ini mengalami kenaikan karena adanya laporan rencana dari pemerintah guys untuk melindungi semua deposan dari bank Silicon Valley yang kemarin runtuh ya. Jadi harga mata uang kripto terbesar ini sempat naik kembali di atas $21.500 sebelum memberikan beberapa keuntungan guys. Harga Bitcoin naik di atas 21.400 setelah Washington Post melaporkan bahwa otoritas federal Amerika Serikat sedang mempertimbangkan ya untuk melindungi deposito yang tidak diasuransikan ya di Silicon Valley guys. Untuk melindungi deposito yang tidak diasuransikan di Silicon Valley Bank jika pembeli tidak ditemukan untuk institusi tersebut yang runtuh minggu lalu setelah pembobolan bank senilai $42 miliar guys. Jadi sekitar 85% ya deposan dari SVB ini menyimpan uang di rekening yang tidak diasuransikan ya oleh FDIC guys. Yang berarti bahwa tanpa tindakan federal atau pembelian bank secara langsung, dana-dana tersebut tidak dapat dikembalikan. Untuk menghindari kepanikan dalam sistem keuangan, para pejabat di Departemen Keuangan, Federal Reserve dan juga Federal Deposit Insurance Corp mendiskusikan untuk melindungi semua deposito yang tidak diasuransikan tersebut guys. Demikian laporan surat kabar tersebut guys, mengutip 3 orang yang berbicara ya tanpa menyebutkan namanya guys. Tindakan pemerintah akan menjadi posisi mundur ya yang mungkin terjadi jika lelang yang sedang berlangsung untuk bank tersebut gagal menghasilkan pembeli yang dapat diterima guys. Jadi penawaran-penawaran akan ditutup sore ini guys, kata Post mengutip 2 orang yang mengetahui tentang lelang tersebut. Jadi tanpa penyelamatan atau pembelian, maka perusahaan yang memiliki rekening di SFB mungkin akan mengalami kesulitan ya untuk memenuhi pembayaran gaji. Dan cek atau transfer yang dilakukan tepat sebelum bank tersebut runtuh bisa saja gagal guys. Harga Bitcoin naik di tengah berita tentang kemungkinan penyelamatan atau pembelian ya, melonjak hingga setinggi $21.582, melonjak hingga tertinggi ya di $21.582. Pada perdagangan terakhir, harga mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar ini ya mencapai di $21.400, naik lebih dari 4% ya dalam 24 jam terakhir. Dan kalau update kita lihat di sini ya mengalami kenaikan di 8% guys. Ini keren banget ya. Dan berita yang menarik lagi
yang bisa dijadikan sebagai stimulus ya untuk pergerakan harga Bitcoin hari ini. Salah satunya juga dari Coindesk ya, kita lansir bahwa deposan bank Silicon Valley ini akan memiliki akses ke semua dana pada hari Senin ini guys. Ini kata regulator dari federal ya. Jadi hari ini kami mengambil tindakan tegas untuk melindungi ekonomi Amerika Serikat dengan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan kita. Demikian bunyi dari pernyataan bersama ini. Semua deposan di Silicon Valley Bank akan dipulihkan dan memiliki akses ke dana mereka pada hari Senin nanti. Jadi regulator perbankan dan keuangan federal mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Minggu kemarin. Setelah menerima rekomendasi dari Dewan FDIC dan juga Federal Reserve dan berkonsultasi dengan Presiden, Menteri Yellen menyetujui tindakan yang memungkinkan FDIC untuk menyelesaikan penyelesaian Silicon Valley Bank ini, Santa Clara, California, dengan cara yang sepenuhnya melindungi semua deposan. Menteri Keuangan Aset Janet L. Yellen sebagai Ketua Dewan Federal Reserve Jerome H. Powell dan juga Ketua FDIC Martin J. Grunberg mengatakan dalam sebuah siaran pers bersama guys. Hari ini kami mengambil tindakan tegas ya untuk melindungi ekonomi Amerika Serikat dengan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan kita. Bunyi pernyataan tersebut guys. Dan ini keren banget ya. Artinya ada kepastian ya yang diberikan kepada Silicon Valley Bank untuk para nasabahnya guys untuk mengambil dana mereka guys. Dan tentu saja ini menjadi angin segar ya, dan kemungkinan untuk terjadi ya efek domino dari kejatuhan Silicon Valley Bank ini mungkin akan sangat kecil ya. Meskipun kemarin juga si Janet Yellen juga menyampaikan ya bahwa tidak ada dana talangan dari pemerintah sementara FDIC melelang aset SVB ini, dan tawaran akhir akan jatuh tempo pada hari Minggu kemarin guys. Ini berdasarkan informasi dari theblock.co. Namun ya, Janet Yellen juga mengatakan bahwa sistem perbankan Amerika sangat aman dan bermodal baik, mengacu pada kontrol-kontrol baru yang diimplementasikan setelah krisis keuangan di 2008 kemarin guys. Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC yang mengambil alih sebagai penerima bank melelang aset-aset SVB. Tawaran terakhir akan jatuh tempo pada hari Minggu, Bloomberg melaporkan guys. Lembaga ini telah bergegas ya untuk menjual bank tersebut selama akhir pekan dalam upaya untuk menyediakan dana sebanyak mungkin pada hari Senin saat perdagangan dilanjutkan. Simpanan hingga $250.000 diasuransikan oleh FDIC guys. Selain itu dilaporkan juga ya dari Wall Street Guru bahwa pejabat Amerika Serikat ini akan mempertimbangkan guys untuk menalangi semua deposito bank Silicon Valley. Nah ini juga termasuk berita yang cukup bagus ya. Jadi The Washington Post melaporkan bahwa para pejabat Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk menalangi semua deposito Silicon Valley Bank ini guys. Secara khusus laporan tersebut menyatakan ya bahwa para pejabat federal mempertimbangkan untuk melindungi semua deposito yang tidak diasuransikan di lembaga keuangan yang kini telah ditutup tersebut guys ya. Dan selain itu pemerintah sedang mempertimbangkan untuk intervensi luar biasa untuk membatasi potensi ketakutan yang berasal dari sistem keuangan negara. Sumber-sumber telah mengatakan kepada publikasi mengenai potensi bailout yang saat ini sedang didiskusikan ya oleh para pejabat Departemen Keuangan, Federal Reserve dan Federal Deposito Insurance Corps FDIC guys. Dan hasilnya bagus ya seperti yang kita sudah informasikan di awal tadi. Kemudian Amerika Serikat juga mempertimbangkan untuk mengamankan deposito SVB ini guys. Jadi laporan tersebut menyatakan ya bahwa pihak berwenang sedang mempertimbangkan perlindungan potensial ya terhadap deposito yang tidak diasuransikan dari bank yang sekarang sudah ditutup tersebut. Dan selain itu, mereka berpotensi untuk mengatur intervensi luar biasa untuk mencegah apa yang mereka takutkan akan menjadi kepanikan dalam sistem keuangan Amerika Serikat guys. Jadi ini keren banget guys. Semoga apa yang didiskusikan oleh beberapa institusi ini antara Departemen Keuangan, Federal Reserve dan juga Federal Deposito Insurance Corps FDIC ini menuai keputusan yang cukup bagus sehingga krisis dari Silicon Valley ini akan segera berakhir dan efek dominonya pun menjadi sangat kecil kemungkinannya ya. Dan itu terlihat dari optimisme yang terjadi ya, khususnya untuk pergerakan harga dari USDC, di mana untuk peggingnya ini sudah mulai terrecovery ya. Dan memang sih belum sampai di 1:1 secara full ya, tapi kalau melihat di sini pergerakan harganya cukup bagus dengan posisi di USDC terhadap USDT di 0,98% guys. Ini keren banget. Begitu juga dengan DAI terhadap USD, ini juga naiknya cukup bagus ya, dan bisa dibilang sepertinya sudah normal-normal saja, posisinya di $0,99 per DAI. Ini keren banget guys ya. Dan kita doakan semoga masalah ini cepat selesai guys, khususnya untuk USDC ini guys ya, yang terkena imbasnya ya setelah Silicon Valley kemarin runtuh. Dan seandainya ya guys, kalau saja ya USDC ini mengikuti jejak UST kemarin yang runtuh, saya tidak bisa membayangkan ya efeknya seperti apa guys, karena dari UST aja yang kalau nggak salah kemarin itu ada di posisi keempat ya kalau nggak salah dari
stablecoin terbesar di dunia, efeknya sudah seperti itu guys. Apalagi jika USDC ini runtuh, di mana USDC ini menempati posisi kedua dari kapitalisasi pasar terbesar stablecoin saat ini guys. Ini sangat mengerikan banget guys ya. Dan syukur sekarang sudah mulai membaik ya. Kita doakan aja semoga tidak terjadi apa-apa atau tidak ada informasi susulan yang membuat kepanikan di pasar lagi. Dan untuk sementara kita kesampingkan dulu untuk update dari Silicon Valley ini guys. Dan kita mencoba melihat bagaimana update juga ya dari perkembangan Shiba Inu setelah kemarin merilis untuk Shibarium versi betanya guys. Oke, di sini kita lansir ya dari Daily Hodl, di mana di sini diinformasikan bahwa pengembang Shiba Inu mengungkapkan tampilan pertama untuk SHIB Metaverse yang akan datang guys. Nah, ini menarik ya. Jadi pengembang pseudonym Satoshi Kusama memberikan teaser ya kepada komunitas kripto saat ekosistem Shiba Inu bersiap untuk memamerkan project Metaverse-nya. Satoshi Kusama telah meluncurkan ya gambar yang akan digunakan sebagai entry Shiba Inu untuk kompetisi poster film terbaik di festival musim dan film SXSW 2023 di Austin, Texas. Menurut pengembang utama Shiba Inu, gambar tersebut menawarkan gambaran sekilas pertama ya dari project Shiba Inu yaitu The Metaverse. Seperti yang terlihat ya dari gambar ini guys, ini adalah teasernya. Jadi pada bulan November 2022, Shiba Inu pertama kali mengungkapkan konsep artwork untuk Metaverse barunya ini guys. Menurut sebuah postingan blog, project ini bekerja sama dengan studio visualisasi The Third Floor untuk menciptakan pengalaman yang imersif yang sebagian besar didasarkan pada umpan balik ya dari komunitas Shiba Inu guys. Pusat ini memungkinkan hubungan yang lebih dalam ya dengan jaminan budaya dan pelajaran yang dapat dipetik dari perjalanan inovatif dan berani yang telah dilalui oleh SHIB sebagai sebuah proyek dan komunitas. Pengembang sebelumnya ya mengatakan bahwa mereka akan memamerkan Metaverse baru di festival musik dan film SXSW 2023 dengan memungkinkan para peserta untuk mengalami tur realitas virtual di kuil WACME, salah satu dari 11 hub yang menampilkan sejarah dari token Shiba ini ya. Dan pada saat penulisan, token SHIB diperdagangkan pada $0,00001, turun 1,71 dolar pada hari itu guys. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa ya untuk Metaverse dari Shiba Inu ini. Keren banget. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya masih dari Shiba Inu ya. Kita lansir dari Bitcoinist, di mana di sini diinformasikan bahwa paus Shiba Inu guys ini telah menghasilkan triliunan token pada hari peluncuran Shibarium ini guys. Jadi jumlah token Shiba Inu yang dipegang oleh investor besar atau paus ini ya turun secara signifikan pada tanggal 11 Maret kemarin guys, di mana hari peluncuran versi beta untuk publik ini ya yang ditunggu-tunggu dari Shibarium yang juga dikenal sebagai Papinet. Akhirnya setelah banyak diantisipasi, pengembang utama Shiba Inu yaitu Satoshi Kusama mengumumkan bahwa versi beta dari Shibarium sekarang itu tersedia untuk umum guys. Dan Kusama menegaskan bahwa komunitas yang masif, global, dan terdesentralisasi membutuhkan jaringan layer 2 yang terdesentralisasi juga. Sekitar 251 triliun token Shiba tidak termasuk alamat mati yang diperlukan untuk pembakaran. Saat ini dipegang oleh pemegang koin meme terbesar guys, dan lebih dari seperempat dari batch pertama penawaran dan hampir setengah dari total pasokan tidak termasuk alamat pembakaran. Saat ini dipegang oleh hanya 14 orang saja ya, yang secara kolektif memiliki angka yang disebutkan di atas tadi guys. 40 wallet menyimpan 122 triliun token Shiba Inu. Namun, hal ini tidak semudah itu ya ketika jumlah yang sama juga mengisi wallet investor yang sedikit lebih kecil namun tetap signifikan guys. Berdasarkan data dari Into the Block, saat ini ada 40 wallet yang memegang 12,35% atau hampir 122 triliun token Shiba dalam kelompok ini guys. Khususnya para investor ini memiliki 123,16 triliun token Shiba dalam kepemilikan mereka pada akhir minggu sebelumnya sebelum menjual sebagian kepemilikan mereka ya dan membeli kembali 10 triliun token Shiba Inu pada tanggal 11 Maret kemarin. Untuk memfasilitasi pembuatan dan perdagangan aset digital dalam lingkungan yang aman dan terbuka, blockchain Shibarium dikembangkan. Tujuan sekundernya adalah untuk meletakkan dasar untuk membuat perangkat lunak terdesentralisasi atau decentral apps. Langkah pertama dari peta jalan Shibarium, No Nodes, juga diumumkan guys di Twitter. Pengembang mengumumkan formulir pra-rilis untuk akses node Shibarium mainnet. Seperti yang terlihat di sini, kalian bisa baca lebih jelasnya ya untuk No Nodes. Sementara itu guys ya, beberapa pendukung terbesar Shiba atau paus ini telah meninggalkan token tersebut dan memilih mata uang kripto alternatif yang lain. Data menunjukkan bahwa kepemilikan paus Shiba telah menurun drastis sejak November tahun lalu, menunjukkan bahwa beberapa pemegang token tertinggi telah kehilangan kepercayaan pada rencana pertumbuhannya guys. Pada saat penulisan, token Shiba diperdagangkan pada $0,00001, kehilangan hampir 10% dari nilainya, dan koin meme turun
0,2% dalam 24 jam terakhir ini. Data dari pelacak pasar kripto CoinGecko menunjukkan guys. Pada minggu terakhir Februari 2023, Kusama meluncurkan portal Join Shibarium, sarana masuk untuk komunitas ya. Dan antarmuka pengguna versi beta memungkinkan pengguna untuk melihat data di jaringan, validator dan juga stakingnya guys. Seperti yang sudah kita perlihatkan kemarin ya. Jadi kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa untuk Shibarium ini guys. Dan masih ya, kita menunggu atensi dari teman-teman semua jika ingin mengetahui lebih lanjut dari Shibarium ini atau mencoba ya untuk versi beta dari Shibarium ini guys. Kalian bisa tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya guys. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.